Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo belajar Indonesia, jumpa kembali di channel Guru Kito. Kali ini dalam edisi wisata religi. Dalam episode yang pertama ini, kita akan mengajak kalian semua melihat sebuah masjid yang viral di kota Jambi. Masjid ini sangat unik dan biar tahu lebih jauh, yuk simak wawancaranya dengan salah satu pengurus sekaligus pendiri masjid ini. Iya, jadi masjid ini pertama itu idenya memang dari kunjungan saya ke Surabaya. Waktu itu dalam rangka Muktamar PT Persatuan Islam Tionghoa, tapi saya salah satu perwakilan dari Jambi. Nah, sehabis Muktamar, pemilihan ketua umumnya sudah selesai, kami diajak lihat-lihat ke Masjid Muhammad Cheng Ho yang di Surabaya. Ukurannya waktu itu kecil, tapi halamannya gede itu, 9 kali 11. Dan di sana kita memang lihat, wah, arsitekturnya berbeda. Di situ memang kita lihat unik masjidnya, karena arsitektur Tiongkok, Chinese gitu. Nah, kebetulan saya juga dari keturunan dari ini juga, dari Chinese juga. Jadi pengen kalau pulang ke daerah, mana tahu bisa membangun masjid semacam itu. Pilih lokasi di sini itu kenapa, Pak? Pilih lokasi di sini ya memang inilah adanya. Ini ada dua bidang ini. Satu bidangnya dari hamba Allah atas nama satu orang, yang satu bidangnya lagi kemudian kami coba bebaskan, dan itu yang punya orang Nasrani, Bapak Galingging gitu. Beliau bersedia ya, Pak? Dan alhamdulillah itu teman saya lobby, walaupun beliau itu Nasrani, saya sampaikan gimana Pung kalau kami bebaskan. Kami pengen mau bangun masjid, dengan teman-teman pengen mau bangun masjid, tapi kalau dengan hanya tanah sebelah sini kayaknya kurang afdol. Oh iyalah, nanti saya bicarakan dengan tante, dia bilang gitu. Ya udah, habis dari Jakarta dikabarin, oke. Tapi ingat ya, dia bilang gitu. Ingat untuk bangun masjid ya. Kalau tidak bangun masjid nanti kita ketemu lagi. Dia bilang, iya. Saya bilang nggak mungkin. Ya kita nggak aneh-aneh. Dan kita bebaskanlah tanah sebelah ini dengan teman-teman dari Persatuan Islam Tionghoa Jambi. Jadi asalnya memang tanah kosong? Iya, tanah kosong yang ada bekas-bekas mata bor. Ada 2 titik nih, 1 titik. Berarti bekas kilang minyak di sini dulu ya? Dulu kelihatannya Pertamina memang pernah eksplorasi minyak di sini. Nah, jadi setelah dibebaskan, ya, suatu hari di dalam waktu ngebor itu terjadi kebocoran. Jadi yang keluar tuh gas liar, sehingga masyarakat sini siaga 1. Nggak boleh masak gitu, dibeliin tuh, nggak boleh lampu segala macam dikontrol. Berapa lama itu, Pak? Itu tahun berapa ya kejadiannya? Itu saya perkirakan di atas 2006 lah ya. Entah itu 9 atau 10, saya nggak begitu ingat kan gitu. Nah, pada saat itu di demo supaya hentikan pemboran ini karena masyarakat resah. Akhirnya dihentikan dan keluar ya. Nah, begitu keluar kita masuk. Berarti mulai pembangunannya? Pemulai pembangunannya itu peletakan batu pertamanya tanggal 22 Juli 2012. Itu peletakan batu pertama Pak HBA, Pak Bambang, Dr. Bambang waktu itu wali kota, Pak Effendi Hatta, ketua DPRD tingkat 1, Pak Mabub, Kanwil, Pak Kanwil, terus dari MUI Provinsi Pak Hadri Hasan, dari wakil dari Polda, terus Ustadz Anton Medan. Iya, almarhum kan gitu. Pertama kali digunakan, Pak? 12 Februari 2021, bertepatan dengan hari Imlek. Kami memang pilih hari Imlek karena ini kan ada hubungan ke budaya. Ya, Imlek itu sendiri kan budaya. Nah, saya kebetulan dari
Konghucu. Oh. Jadi yang saya angkat ini arsitek yang lebih ke nuansa ke kelenteng. Ke kelenteng kan gitu. Tapi saya tetap menggunakan ini juga sih, asumsi kalau satu masjid saya pikir kalau mau bagus penggunaan tata ruangnya tetap harus segi 4. Sehingga puas di dalam kan gitu. Nah, akhirnya kita segi 4 tapi dia punya sanding-sanding itu kita pilih yang dari budaya dari Tiongkok sana, dan di atas itu ada segi 8 tuh. Itu segi 8 beraturan itu. Itu sama dengan yang kita lihat di film Mandarin itu yang bulatan tapi ada hitam dan putihnya. Ada huruf 6 dan 9. Itu maknanya itu keseimbangan alam. Yin yang. Ya, yin and yang, tahu kan gitu. Nah, dunia ini kan ada 2. Nah, hitam putih selalu ada 2. Itulah maknanya kan gitu. Nah, jadi tahun 2012 kami mencoba memberanikan diri peletakan batu pertamanya. Rupanya tidak segampang itu. Perjalanannya gimana ya? Perjalanan tidak segampang itu, hingga kami awalnya sih menggunakan kemampuan apa yang ada. Nggak ada bantuan dari pemerintah waktu itu, Pemda Provinsi. Bantuan awalnya saya masih ingat 100 juta, Pak HBA sendiri ada sekitar 30-an juta. Berarti ada bantuan pemerintah provinsi waktu Ada tahap-tahap awal, dan selanjutnya kami ngalir. dari donatur. Iya, jadi intinya donatur boleh kami terima sumbangannya, infaknya, tetapi tidak boleh mengikat. Karena ini masjid nuansanya nuansa etnis. Nanti kalau ada misalnya sumbangan yang mengikat, nah repot. Enggak, kita tidak mau ke sana. Iya, ini kan nuansa etnis, dia punya model budaya, ini kan tentu kami lebih memahami satu. Kedua, kalau misalnya dari non muslim dia juga tidak boleh mengikat karena kita punya akidahnya Islam, ya kan begitu. Enggak, nah itu yang kita jaga. Kalau Koko tinggalnya memang di sekitaran sini atau? Saya di Sungai Sawang. Oh, di Sungai Sawang. Iya, 3 kilo lah dari sini. Jauh juga ya kalau ke sini. Pas dari ini ketemu. Alhamdulillah. Saya adalah hari-hari di sini, cuma mungkin banyak yang kecuali yang dari pers ya. Dari pers memang saya dicari. Cuma kalau tidak kan saya nggak tahu. Ini juga dari teman-teman PT, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia yang Provinsi Jambi. Ya. Karena gimana pun teman-teman harus kita ini. Gitu, posisi Koko di PT itu? Di PT saya pernah jadi ketua DPW-nya 2 periode. 2006 sampai 2011, 2011 sampai 2016. Nah, dari situlah saya merasakan sangat-sangat perlu tempat yang beginian. Saat mau berkumpul, ya nggak mau ada pembinaan, mau ada bantuan, harus punya tempat. Ini kan kita dibantu sama Basnas nih, Basnas Provinsi terutama. Jadi untuk yang zakat, apa itu bantuan produktif, itu kita perlu. Di samping juga kita di backup untuk ngaji. Ya. Dan tujuan kami awal memang itu untuk khususnya untuk mualaf, ya, untuk mualaf dan baru yang secara umumnya untuk semuanya. Jadi kalau kita bisa mendampingi satu orang mualaf sampai dia masuk rel itu luar biasa. Tapi ingat, ya, kalau nggak sanggup, nggak kasih contoh yang baik, nanti justru bumerang balik. Ya. Itu dari pengalaman kami. Perlu pembenahan terus lah, karena PT sekarang bukan saya ketuanya lagi, cuma saya merintis Yayasan Laksamana Cheng Ho ini. Itu papan nama itu sebetulnya bukan itu namanya. Jadi kalau yayasan kita itu namanya Yayasan Laksamana Cheng Ho. Di legalitas pun Masjid Laksamana Cheng Ho. Kenapa kok bisa Masjid Muhammad Cheng Ho? Memang dia Muhammad Cheng Ho juga nama Islamnya, tetapi itu kiriman dari Surabaya. Dari Konsulat Jenderal RRC di Surabaya. Begitu Jambi katanya ada membangun itu, dia langsung kirim. Dan itu kami simpan selama 9 tahun baru pasang gitu. Kami juga tidak nyangka begitu ini selesai, belum selesai lagi udah rame betul. Udah viral. Terutama awal-awal itu yang datang tuh Chinese, yang non muslim. 2 bulan awal itu non muslim Jambi ini tumpah di sini. Bante kami, biksu kami pernah ke sini. Betul. Ya enggak. Saya ada foto. Bahkan saya ajak foto di dalam, saya ajak ustadz kita foto. Disitulah kita lihatkan
keberagaman, toleransi. Enggak, untuk akidah kita masing-masing, ya. Tapi untuk persatuan, ya itu kita ini. Gitu. Iya, alhamdulillah. Jadi itu sejarah kenapa berbeda di Lega. Ya, saya kan ngerintisnya Masjid Laksamana Cengho sama dengan Yayasan Laksamana Cengho karena dia memang level Laksamana dia, memimpin armada yang besar gitu. Iya. Kalau kita buat yayasan kan tidak boleh sama persis nama. Kalau sama persis SK Menkumham kita nggak keluar. Kita dianggap cabang gitu. Nah, itu salah satunya. Maaf, itu memang asli keturunan Jawa? Saya yang keturunan, ya. Saya asli keturunan. Kalau istri darah Chinese. Mamanya darahnya 100% darah 100% keturunan Chinese, tapi sudah didikan orang Melayu. Jadi dia dari kecil memang sudah Islam. Cuma hanya bentuknya bentuk kayak saya juga gitu. Kalau Kakak? Kalau saya pertama kali agama saya Konghucu. Jadi saya masuk Islam itu tertariknya itu juga karena Allah yang memberi jalan macam-macam tuh. Saya dari SD kan waktu itu saya Konghucu, terus dikasih pilihan, kamu mau ikut Kristen silakan ambil nilai ke gereja. Enggak. Kalau kamu mau Buddha silakan ambil nilai ke wihara. Nah, saya milih yang Islam. Saya di kelas saja. Dan alhamdulillah SD 53 di sini. Di 53 ini di Sukakarya sini. Oh, di kilometer. Orang siswa ini. Iya, yang bisa tembus. Jadi saya ambil gampangnya. Orang tua di daerah situ? Iya, tidak jauh dari situ. Saya ambil. Udah, saya ikut ini aja ya. Saya ikut apa? Islam ya. Saya tidak terwakili di situ, Bu, karena saya Konghucu masih kepercayaan kan waktu dulu. Alhamdulillah gurunya sangat welcome. Boleh. Nah, katanya udah kasih dispensasi, nggak perlu belajar baca Al-Quran, nggak perlu belajar baca doa, tapi sejarah sama fikih segala macam ikut. Siap. Dan alhamdulillah saya dapat 8, tidak kalah dengan teman-teman. Nah, saya ikutin aja terus hingga sampai lepas SD, SMP saya ikutin lagi. SMP-nya di mana, Pak? SMP 8. Nah, rupanya karena ikutin itu tertanam pelan-pelan. Tertanam, belajar sejarah Rasulullah itu gimana. Enggak, dia tertanam karena memang ada perbedaan yang sangat-sangat frontal antara Konghucu dengan Islam. Satu contoh ya, kalau di Konghucu misalnya orang tua kita meninggal, kita minta dilindungi keselamatan kita itu sama jenazahnya. Itu Konghucu. Itu Konghucu, enggak. Selain dengan dewa-dewa. Nah, kalau di Islam kan berbeda tuh. Malah kita yang doakan supaya Allah itu ampuni dosanya. Ya, dilapangkan kuburnya. Kita yang minta dengan Allah itu supaya dia terbantu. Jadi itu dua hal yang tuh lama-lama itu membekas dan terjadi pertentangan di dalam batin. Ya, sampai akhirnya saya memutuskan untuk masuk Islam. Kalau secara legalnya kapan? Legalnya tahun-tahun 90 awal saya masuk Islam. Enggak. Itu usia berapa? Usia kurang lebih saya tamatnya tahun 88, ya kurang lebih 19-20 ya, sekitar itulah. Tamat SMA ya? Iya, tamat SMA. Saya tamatnya kan tahun 88. Iya masuknya ya sekitar itulah. Dan itu yang Islamkan saya pun guru SMP saya. Saya cari lagi ya Pak Lubis. Saya cari lagi beliau yang nuntun 2 kalimat syahadatnya. Sekitar tahun 90. Iya, 90. Kalau dari keluarga kau sendiri berarti masih di agama? Saya punya 15 bersaudara. Wow. Itu satu induk ya. Kalau dua induk ya? biasa-biasa aja. Ini satu induk. Satu induk. Yang keberapa ya? Saya yang terakhir. Iya. Terakhir dalam artian yang ada. Enggak. Iya. Saya yang ke-15. 11-nya cowok, 4-nya cewek. Iya. Masih ada ya, Pak ya? Satu sudah meninggal, tinggal 14. Semua di Jambi? Ya, sekarang semuanya di Jambi.
nggak semuanya Jambi. Kalau ngumpul luar biasa. Jadi kalau cucung-cucung tuh seratusan lebih. Waktu mama meninggal aja itu udah seratusan gitu. Jadi rame betul. Ini kalau ke pasar aja belum tentu ketemu cucung saya kenal semua gitu. Kalau dia ada panggil saya Om atau gimana atau engkong, ya, nggak tahu. Ya karena akong ya, Tionghoa gitu. Ya alhamdulillah itulah kebersamaan gitu. Jadi keyakinan boleh berbeda, tetapi toleransi, keberagaman ya dari keberagaman itulah kita menyatu gitu. Enggak. Jadi kalau sehari-hari aktivitas Koko apa ya? Saya petani. Ya, saya petani di Batanghari. Saya petani, ya petani sawit di Batanghari. Dulu saya ada bisnis, saya kecilkan, saya fokus di petani aja. Saya pikir sekarang umur saya udah 53-54. Manusia umurnya terbatas. Jadi hari-hari kalau saya nggak ada kegiatan, mesti saya sini ya apa yang bisa dikerjakan. Ya. Stigma bahwa selama ini kan begitu masuk Islam kan kita dianggap misalnya meninggalkan budaya nggak benar, ini buktinya nih, ya kan? Jadi kalau kita meninggalkan budaya nggak mungkin kita rintis ini. HBA sendiri aja kemarin terakhir kesini dia ngomong jujur, saya nggak sangka ini bisa jadi, kata. Alhamdulillah. Tapi beliau ikut kesini ya? Iya, terakhir kesini. Ada pemberian bantuan produktif, beliau mewakili DPR RI, Komisi 8 kalau saya ingat. Itu beliau ini kemari foto. Nah untuk prasasti itu kami pikir saat ini ngalir aja, nggak begitu inilah, ya nggak terlalu diinikan lah. Jadi rencananya prasasti ini dibuat. Sebetulnya saya berharap kalau misalnya ada waktu, mungkin Pak Gubernur ada waktu, mungkin kita ini. Tapi kan karena kan itu waktu peletakan batunya Pak Gubernur. Itu pun kalau ada waktu dan Allah merestui. Dalam situasi sekarang nih mau pilih waktu kan nggak gampang. Ya, betul. Sistem pandemi begini kita semua terbatas, hingga dan kita memang utamakan untuk kesehatan. Ya. Ibadah jalan, kesehatan pun harus kita jaga. Betul. Iya, itu penting. Saya pun alhamdulillah ini yang ketiga kali sebenarnya bisa ketemu Koko dan alhamdulillah ada kesempatan ngobrol sebagai pembuka, disambut. Jadi memang bertanya-tanya sih, siapa sebenarnya yang membangun ini? Terus kenapa namanya harus ini gitu. Waktu pertama kali saya dengar ceritanya dan pertama kali datang ke sini. Dan alhamdulillah Kokonya menyambut, malah bersedia biografinya kami ekspos untuk salah satu siar untuk agama. Iya. Terima kasih banyak. Namanya untuk pembelajaran. Iya. Jadi sebetulnya ini baru pondasi. Pondasi yang untuk generasi yang kami letakkan untuk anak-anak lanjutkan. Ya kan? Supaya dia tahu orang tuanya masuk Islam dan tidak malu-malu mengakui memang dari Chinese. Karena budaya nggak ada bertentangan dengan akidah. Ya, itu yang mau kita ini kan gitu ya. Jadi pada saat orang tua saya meninggal pun kami pilah-pilah di mana yang budaya kami ikut, akidah tidak. Ya, itu yang ini. Kami mohon maaf. Ya, saya mau pergi ya. Oke kalau gitu.